Hai Impactors, welcome back to Impactors Online Service. Bersama Juju di sini. Oke, gimana kabar kalian? Baik-baik aja kan? Sehat-sehat terus ya guys. Oh iya, minggu ini kita ada podcast yang bakal dibawain sama Kak Patrick Kusno. Judulnya Religion Over Christ, agama di atas Kristus. Maksudnya gimana sih? Jadi orang-orang Kristen sekarang ini banyak banget mereka struggle di dalam bagaimana mereka menjalani kehidupan. Supaya kalian nggak penasaran, jadi kalian harus nonton ya dari awal sampai akhir, jangan di skip supaya ilmunya juga nggak skip. Oke? Jangan lupa buat kasih persembahan juga ya guys. Kalian bisa scan barcode di sini. Ingat ya, kalian ngasih persembahan itu bukan karena kalian mau diberkati, tapi kalian memberi karena sudah diberkati. Sebelum kita mulai dengerin podcast, kita doa dulu ya teman-teman. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu bisa memberkati kami, supaya firman-Mu bisa berguna untuk kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap hal yang sudah Kau lakukan dalam kehidupan kami, supaya kami bisa terus bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Terus tuntun kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada. Engkau berkati juga Tuhan untuk tim yang sudah melayani Tuhan, biarlah Engkau yang terus memberkati dan memberi hikmat. Terima kasih Tuhan, berkati kami selama mendengarkan firman-Mu. Dalam nama kami berdoa, amin. Enjoy the presence of God teman-teman. Hai Impactors, have a fruitful Sunday ya. Walaupun kita saat ini sedang mengalami masa yang gak enak, situasi yang gak enak, tapi kita gak perlu takut, kita gak perlu khawatir, kita gak perlu gentar, karena Dialah Allah yang ada di sisi kita, Allah yang memberikan kemenangan pada setiap kita, amen. So let's worship Him today. Kita mau sama-sama melompat bagi Dia, mau mengangkat tangan kita, angkat yang tinggi. Kita mau sama-sama melompat, kita mau sama-sama nari bagi Allah kita, amen. Let's worship Him. Firman-Mu pelita bagi kami, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang-Mu menyinari langkahku. Ku berjalan penuh kepastian, sebab ku yakin Engkau bersamaku. Tepuk tangan sama-sama yuk. Mari sama-sama kita katakan, imanku besar dalam imanku, besar di dalam-Mu. Ku percaya ajaib perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu. Di tangan-Mu seluruh hidupku, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, yang terbaik bagiku. Ku tak takut, ku tak gentar, Kau berjalan di depanku. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Kau memberiku kemenangan. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku. Meninggikan-Mu dan memuliakan-Mu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa atas hidupku. Kau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Kamu ya Allah yang luar biasa seperti Tuhan. Amin. Imanku besar di dalam-Mu. Ku percaya ajaib perbuatan-Mu. Di tangan-Mu seluruh hidup kami Tuhan, seluruh hidupku, rancangan-Mu terbaik bagiku. Ku tak takut, ku tak gentar, Kau berjalan di depanku.
kehidupan kami Tuhan. Ucap syukur Tuhan buat hari ini Bapa. Kami hari ini datang Tuhan di bawah kaki-Mu. Kiranya Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Kau berkati setiap kehidupan kami. Setelah kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang kami menyampaikan firman, supaya setiap firman itu bisa tertanam Tuhan dalam setiap hati kami, dan firman itu bisa berbuah dan juga berdampak Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan, dan juga orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan sekali lagi Tuhan, Kami Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Kami gak perlu takut, kami gak perlu gentar, karena Engkau yang selalu berjalan Tuhan di depan kami Bapa. Ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai guys, welcome back to Hai Kak Podcast bareng VJ di sini, dan hari ini VJ nggak sendirian, VJ ditemenin oleh temannya Kak VJ yaitu Patrick Kusno. Hai Kak Patrick. Mungkin bagi teman-teman semua yang baru join Impactors belum kenal kamu Trik. Jadi minta tolong kamu kenalin namamu, terus habis itu kamu lagi sibuk apa hari-hari ini, and statusmu juga mungkin. Gitu kan ya. Waduh, ya tak kenal maka tak sayang. Oh benar, ayo. Jadi Kak Patrick ini sekarang lagi kuliah. Alright. Kuliah nggak di sini sih, di luar negeri, di Amerika, ngambil keuangan sama akuntansi. Semester berapa Trik? Ini betulnya semester akhir sih, habis ini sudah mau selesai, Maret ini selesai. Oh mantap. Jadi teman-teman semua yang pengen bijak, pengen berhikmat dalam mengatur duit, ya kan, untuk punya tabungan yang bagus banget, kalian bisa langsung konsultasi, tanya-tanya sama Kak Patrick ya. Oke. Betul, siap. Langsung aja di follow Instagramnya di bawah. Oke, and by the way kita juga pengen tahu nih, apa sih mimpinya Kak Patrick? What is your kerinduan itu? Mungkin bisa sharing sama kita. Kalau mimpi mungkin Kak Patrick sih, kan kalian sudah tahu ngambil akuntansi, keuangan itu semua tentang uang ya. Kak Patrick pengen lah jadi orang kuaya soro, pakai une itu bisa banyak gitu. Nah, tapi Kak Patrick akhir-akhir ini lebih fokusnya ganti dikit. Ya tetap pengen jadi kaya, tapi lebih pengen what is more. Setelah uang itu apa, mau dibuatin untuk apa. Wah, that's right, that's good. Sekarang Kak Patrick ngelihat pengen ngembangin untuk anak-anak muda. Untuk penjangkauan, karena mungkin bisa bantu anak-anak muda juga ya untuk bebas finansial. Waduh, nggak boleh dong. No pain no gain. Oh, no pain no gain. Oke, terus. Nah, tapi Kak Patrick akhir-akhir ini lagi melihat banyak teman-temannya Kak Patrick itu, dan ya mungkin komunitasnya itu yang nggak bisa ngalamin Tuhan. Wow, nggak bisa Mereka itu kayak selalu Tuhan tuh dibikin lebih kayak peraturan-peraturan, cuma aku itu orang Kristen, jadi aku nggak boleh berbuat dosa. Jadi kalau berbuat dosa itu kan kalau ngelanggar peraturan. Jadi mereka tuh semuanya cuma dipatokinnya sama peraturan. Padahal betulnya kan ya Christian itu kata awalnya itu berasal dari pengikut Kristus. Kita tuh mau ngikuti Kristusnya, bukan cuma apa aja sih aturannya, misalnya mungkin dulu ada aturan harus ganteng, harus tinggi apa gitu. Bukan itu, kan yang penting Kristusnya gitu. Nah, jadi Kak Patrick itu pengen lebih banyak orang yang bisa mengalami Tuhan lebih gitu. That's a good thing ya. Jadi kamu kerindu untuk setiap orang bisa mengalami Tuhan dalam kehidupannya mereka. Hai guys, nih lagi record podcast nih bareng Kak Patrick dan Kak VJ. Wih, lihat nih ada mic-nya, kameranya 3. Wih, keren banget. Yuk kita yuk bareng. Waduh. Impactors. Semangat dong, kayak semangat. Oke. Tunjukin dong semangat mudanya ya. Oke. Ikutin. Bentar Luk. Kita udah. Kan kita lagi Lagi ibadah loh ini.
Ini udah on semua. Loh, tapi kan aku nggak melanggar perintah Allah, aku nggak membunuh, nggak mencuri. Tapi enggak gitu loh. Cuma ya kan kita lagi ibadah. Gimana? Ya kan lagi ibadah gitu. Iya, Ya, aduh. nanti kita I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up. Oke. Sorry guys, tadi ada kesalahan teknis ya teman-teman ya. Iya nih. Aduh, sorry. And by the way, mungkin itu kehidupan anak-anak remaja zaman sekarang ya Trik ya. Iya, itu yang tadi aku maksudin kok. Kayak orang tuh selalu ngomonginnya, "Loh kan aku nggak dosa." Benar. Aku nggak bunuh, aku nggak. Nggak melanggar 10 perintah Allah, nggak Betul. mencuri ya kan. Aku lo nggak mencuri barangnya orang, Iya. nggak mengingini barangnya orang, nggak memfitnah orang ya kan. Bahkan nggak nyembah berhala, kan aku cuma lagi tiktokan gitu. Benar. Ya, balik menurutmu gimana? Terus harusnya gimana? Nah, What do you think? Anak-anak remaja itu sekarang kondisinya gimana dan harusnya gimana? mungkin kita butuh ngelihat yang paling gampang lah. Berhala itu juga bisa berubah kok. Kalau dulu mungkin berhala itu ngomongin tentang ya patung-patung sapi yang dari emas kan kalau kita diomongin kayak gitu. Lembu-lembu sapi, Iya. lembu-lembu emas, kalau lembu-lembu Iya. sapi. Nah jadi kita kayak mungkin bayanginnya dari dulu tuh berhala tuh harus yang kayak ada patungnya. Padahal sekarang Yang harus kita sembah-sembah gini kan ya. Iya, gini-gini. Padahal enggak ya, belum tentu kayak gitu ya. Berhala itu ininya yang menyenangkan diri sendiri Oke. dan kamu taruh itu lebih di atasnya Tuhan. Wow, oke. Jadi itu bisa uang, Heeh. temen, mungkin bahkan visimu, apa kayak mimpi-mimpi tadi Kak Patrick pengen jadi orang paling kaya, ya itu juga bisa jadi berhala kalau itu yang di dalam pikirannya Kak Patrick terus banyak hari. Alright, itu bisa jadi pacar juga jadi berhala. K-drama, Betul. Mobile Legend, Waduh. games gitu kan ya. Itu Karena Kak Patrick juga. Karena buat aku sendiri sekarang aku ngeliat anak-anak usiaku itu anak-anak remaja sih, anak-anak remaja itu mengalami di mana, aku sama orang tua nggak boleh nih main Mobile Legend kalau misalnya hari-hari sekolah. Jadi aku baru bisa main game itu hari Jumat. Terus habis itu hari Jumat, yang kita fokusin adalah kita main game dari pulang sekolah sampai hari Minggu, nggak berhenti. Yes. Kok insomnia, nggak tidur ya kan. Begadang. Nah, aku sampai lupa lagunya Roma Irama. Begadang jangan begadang, ya kan? Oke. Iya. Ya, mungkin hal-hal itu yang kita bisa sebut kayak ya itu sebenarnya mereka sudah menyembah berhala karena mereka menaruh hal-hal itu untuk menyenangkan diri mereka lebih daripada Tuhan yang seharusnya menjadi kesukaan dalam kehidupan mereka. Alright. Dan mereka sukanya itu mepet-mepet. Kalau misalnya mungkin dianggap berhala itu main 10 jam, mereka mainnya 9 jam 59 menit. Jadi mereka bilang kan belum dosa ini, aku belum salah. Iya. Nah, fokusnya itu salah. Batasannya rules ya akhirnya. Iya. Padahal bukan seperti itu. Oh ya, oke. That's why mungkin hari ini kita akan bahas tentang religion over Christ. Iya, gokil itu. Itu. Jadi di mana seringkali orang-orang itu nganggap Kristen itu cuma sekedar sebagai agama, sekedar rules, lebih daripada mereka ngikutin Kristus seperti yang tadi kamu bilang. Iya. Christian is about followers of Christ, personnya. Alright, oke. Dan agama itu kayak, kan Kak Patrick ini orangnya penasaran. Dan ya biasanya zaman sekarang kan ya di Google. Di Google apa itu agama? Menurut Google, agama adalah penyembahan dan sesuatu sistem penyembahan dan membutuhkan iman. Jadi kalau sistem itu kan mereka punya aturan-aturan. Jadi memang menurut Google aja memang agama itu fokusnya tentang peraturan-peraturan. Padahal kan ya harusnya kita bukan fokus itu kan Kak. Harusnya fokus ke personnya. Betul. The person is God. Yes, the person is God. So seharusnya apa? Dari kita ngomong ke Kristen itu ngomong tentang how, yang orang anggap how ya. Maksudnya rules, harusnya jadi who. From how to who. So apa maksudnya? Gimana maksudnya ke who-nya ini apa? Mungkin perumpamaan yang baik itu, Kak Patrick kan sudah lama di Amerika. Jadi ya dikit lah makanan Indonesia hampir gak ada di
di kotanya Kak Patrick cuma ada rasanya satu restoran Indonesia itu baru buka. Dulu ada 3 tapi tutup semua, nggak cukup orang Indonesianya. Nah, Terus? jadi sama di sana ya kangen lah namanya bakso, pentol itu, Oh pentol ya? pentol itu yang paling Nggak ada pentol di sana, dicari-cari. guys. Nggak ada. Kalau pentol biasanya di gereja di belakang itu ada Oh pentol. itu batagornya mantep itu. Mantap. Nggak ada ya di US ya? Nggak ada itu. Itu Aduh. kangen itu. Oh kangen, oke. Nah, Terus. mungkin Kak Patrick kangen kan sama batagor. Jadi waktu balik dari US, wah ngarepin batagor. Tapi ngelihat ada keluarga yang menjemput. Wow, seneng banget tuh. Mereka welcoming banget, kangen banget juga kan selama nggak ketemu. Untuk Kak Patrick jadinya yang lebih penting itu orang-orang yang menjemput ini, keluarganya Kak Patrick. Mungkin mereka juga membawa pentol ataupun batagor kan kayak, wah tahu anakku ini, papa tahu anaknya ini lagi kangen ini. Untuk Kak Patrick tetap aja meskipun Kak Patrick suka barangnya, tapi Kak Patrick tuh fokus sama keluarga. Dapat barang itu cuma bonus, ya itu mantap tetepaan. Tapi you fokus sama the giver, not the gift. Betul. Oke, so ngomong tentang who itu sebenarnya kita itu fokus sama Tuhannya. Iya. Gimana kalau misalnya kalau aku ngeliat dari ceritamu tadi itu ngomong tentang mengasihi papamu, Iya. menikmati keberadaan papamu yang ada Iya. di kehidupanmu seperti itu. Dan Betul. seharusnya kita ngomong tentang Christianity itu ngomong tentang mencintai Tuhan dan menikmati keberadaannya dalam kehidupannya Iya. kita. Wow, it's so interesting. Bahkan banyak orang yang mungkin ngerasa kayak mungkin cerita tadi. Ngomong loh iya kamu pasti kayak gitu karena papamu bawain batagor sama pentol. Misalnya datang nggak nyiapin itu gimana? Kak Patrick pasti tetap sama. Tetap sangat sukacita karena ketemu keluarganya Kak Patrick, papanya Kak Patrick. Ya karena it's the who. Jadi meskipun mungkin mereka bawa nasi goreng. Ya mungkin itu bukan yang paling Kak Patrick kangenin. Nah itu sama juga dengan yang tadi. Kita mungkin fokusnya itu kadang lupa sama Tuhannya. Kita mikirin peraturan-peraturan akan hal-hal yang mungkin kita nggak bisa lakukan. Padahal kita punya sangat banyak hal dari Tuhannya sendiri yaitu sukacita yang luar biasa yang Dari nggak pribadinya. entek-entek. Iya. Dari pribadinya, oh ya. Iya sih, itu sangat bagus banget dan aku bayangin sama ilustrasi yang tadi kamu ngomong ya, Trik ya. Iya. Dimana akhirnya ketika kamu benar-benar mengasihi papamu, ya kan? Iya. Mengasihi papamu, kamu nggak fokus sama gift-nya, tapi kamu fokus sama giver-nya. Betul. Akhirnya kamu akan melakukan apapun untuk menyenangkan dia. Yes. Bukan cari yang mepet-mepetan, pokoknya papamu nyuruh kamu jangan mencuri, ya wes pokoknya aku nggak mencuri, enggak. Tapi kamu Iya. akan berusaha untuk, oh ya aku ini berusaha untuk menyenangkan my dad karena aku mengasihi dia. Iya. That's good. Aku jadi ingat salah satu ayat yang seringkali orang salah terjemahin, Ken. Dari Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintah-perintahku. Yes. Seringkali orang ngomong bahwa mengasihi Tuhan sama dengan melakukan perintahnya. Tetapi bukan. Di sana dikatakan jika kamu mengasihi aku. Artinya kamu mengasihi Tuhan terlebih dahulu, maka kamu melakukan perintahku. Artinya kamu benar-benar punya love-nya dulu seperti yang kamu tadi bilang. Iya. You love your dad first and then kamu berusaha untuk menyenangkan papamu itu. Iya. It's so bagus banget sih, itu keren banget sih. Dan jadinya ngikutin peraturannya, kalau kamu sudah sayang sama papamu, ngikutin peraturannya itu jauh lebih gampang. Karena kamu itu cuma efek setelahnya kan. Setelah kamu sayang ya gampang ngikutin ini. Karena kamu Nggak jadi beban juga. Iya kamu bikin papamu seneng kan. Nah tapi zaman sekarang tuh banyak yang dibalik ini ayatnya. Jadinya kalau dibalik jadi kayak jika kamu menuruti segala perintahku, kamu mengasihi aku. Jadi kita mikir mungkin, oh aku kan nggak dosa Tuhan, aku nggak ngelanggar firman Tuhan, nggak ngelakuin ini semua. Jadi aku ngasihi kamu dan itu dimana menurut Kak Patrick banyak yang hilang. Alright. So love is first commandment, keeping follows. Jadi Yes. kasih itu dulu, baru nanti tentang peraturan itu akan mengikuti semuanya. Betul. Oke. Itu it's a good point. Aku jadi ingat salah satu ucapannya John Piper. Ya. Sebentar ya, aku buka catatanku, itu keren banget sih. Dia ngomong bahwa the first and the most fundamental things
to say is the Christianity itu ngomong is the enjoyment of a person, not just enjoyment of a thing or an idea or a pattern of actions. Jadi Gokil. itu jadi benar banget. Jadi kekristenan itu bukan ngomong tentang menikmati berkatnya Tuhan. Kekristenan bukan hanya ngomong tentang kamu an idea, kamu belajar teologi gitu ya. Iya. Meskipun itu kamu harus melakukan Iya. pembelajaran teologi, bukan berarti enggak. Tetapi bukan masalah itu, bukan masalah tentang peraturan-peraturan, tetapi kamu harusnya menikmati keberadaan Tuhan, penyertaannya Betul. dalam kehidupanmu. Wow. It's so deep sih. Itu deep banget. So aku pertanyaanku sekarang adalah kalau aku hari ini belum menikmati Tuhan, belum mengenal Tuhan. Apa yang terjadi sama aku dan apa? What do you think? Apa yang harus aku lakukan atau Menurut Kak Patrick sih peraturan ya tetap peraturan kan, tetap ada pentingnya, bukan peraturannya jadi ya kamu jangan semuanya kamu langgar juga. Nah, tapi fokusnya itu sama who-nya. Kamu kasih Tuhan tempat di hatimu. alright. Jadi kita sudah dikasih sama Tuhan satu media. Hebat loh, kita itu kalau HP ada signal kan. Kadang bisa dikit terus kita kayak aduh gak nyambung-nyambung. Apalagi kalau lagi internet. camp gitu kan sinyalnya putus-putus. Waduh, itu jauh sekali itu. Aduh itu tersiksa kan. Untung tuh hanya kita ini signalnya unlimited. Bisa ditelepon kapanpun, dimanapun. Selama apapun kita bisa berdoa. Dan kadang berdoa itu orang selalu fokusnya itu Tuhan aku mau A, B, C, D. Kita fokus sama the thing. Barang-barangnya itu, the gift. Kadang kita lupa untuk Tuhan ngomong-ngomong mbak aku gitu loh. Ayo kita omong-ngomong aja kayak kamu ngomong-ngomong sama temen dekatmu gitu. Jadi kadang kasih waktu aja. Doa itu gak harus selalu kamu yang ngomong. Kapan Tuhan ngomongnya kalau kamu yang ngomong terus? Just enjoy. Aku juga ingat sih sebenarnya kita nggak hanya sekedar minta Tuhan, tapi kita juga benar-benar bukan minta sih, lebih tepatnya kayak Tuhan mungkin kamu lagi merasa kesepian atau mungkin kamu lagi in the bad situation, you just ask sama Tuhan kayak Tuhan, I want you to give me peace. Betul. And joy. Dan disitulah kamu bisa ngerasain menikmati Tuhan. Dan menurutku sih di Alkitab pun banyak orang yang sudah bisa menikmati Tuhan dan dapat peace and joy-nya of the Lord itu. Mereka tuh hidupnya mungkin tetap bisa ngalami problem. Yeah, Tapi true. kalau hartamu tuh Tuhan, Yeah. nggak ada yang bisa ngerampas. Ya apa Yes. siapa yang mau ngerampas Tuhan? Iyo. Nggak bisa dirampas Tuhan. Kita bisa lihat kayak Saulus, meskipun mungkin Paulus di penjara, dia tetap happy. Ya bukan gila, tapi dia karena ngalamin Tuhan dan itu makanya kita sangatlah penting untuk bisa ngalamin the who. Yeah. Karena gifts bisa hilang, gifts bisa habis. Kayak tadi pentol, kalau habis dimakan ya habis, maksudnya udah joy-nya ya turun lagi. Tapi kalau selalu ada orang itu, ada the who, itu. That's good. Wow. Dan bahkan Kak Patrick hari ini mau nge-challenge kalian Yes. untuk pikirin baik-baik. Apa kalian masih fokus on the who atau fokus On the how. Oh ya, fokus on the how atau on the who. Yeah. Karena kalau kalian fokusnya on the how terus or on the what kayak barang yang dikasihin, susah mau bisa kerasa terpenuhi. Tapi kalau fokusnya on the who sama Tuhan, hidup itu sudah pasti penuh kemenangan dan pasti happy terus. Yes. Ada joy yang nggak pernah habis. Betul. And so teman-teman semua, kita sangat merekomendasikan sama kalian semua, sangat menyarankan, ya kan untuk nikmati the person itu sendiri, Betul. God Himself gitu. If you want, kalau kamu ngomong tentang kamu ngaku Kristen, tapi kamu nggak pernah mengalami Tuhan, kamu nggak pernah menikmati Dia, percuma. You are not a Christian. Kamu cuma Yeah. ngikutin orang-orang yang ada di sampingmu. Kamu cuma mungkin ngikutin agama, tapi kamu nggak ngikutin the person yang jadi the main star, jadi the main person dalam kehidupan ini, yaitu Tuhan itu sendiri. And aku jadi kalau ngomong challenge, aku jadi ingat satu hal teman-teman semua. Seperti yang tadi Juju udah sampein di announcement sebelum ibadah, bahwa kita ada Impact On, kelas pemuritan. Aku juga
pengen ngajakin kalian semua, kalau kalian pengen ngalami Tuhan, kalian pengen mencintai Tuhan more and more, kalian bisa ngikutin kelas pemuritan Impact On ini. Kita akan ada secara online by Zoom, oke? Akan start 10 Oktober. Kalian bisa join ini gitu, kalian bisa join ini dan I believe 7 prinsip, karena di sini ada 7 prinsip dasar yang wajib, yang penting banget buat anak muda Tawi, pegang seumur hidupnya, itu akan membuat kalian penuh dengan joy dan kalian bisa menikmati Tuhan more and more. And pastinya growth and fruitful pastinya kehidupan kalian. Iya mantep itu, harus. Aku rekomen kalian untuk bisa ngikutin kelas ini banget. Dan I hope kalian semua terberkati sama sharingnya Kak Patrick yang sungguh luar biasa. Fokus on who, not how. And then mencintai Tuhan, menikmati Dia. Kalian betul. Sudah disediain Tuhan media berupa doa. Which is itu no quota guys. No quota guys, gak perlu keluar apa-apa ya. Just kamu memberikan dirimu, Tuhan aku pengen mengasihi Engkau, aku pengen menikmati dan aku percaya grace-nya Tuhan itu pasti cukup. Amin. Untuk kamu bisa mengalami hal yang sama. Jangan biarkan orang-orang sekitarmu aja yang bisa ngalami itu. Kamu sendiri juga harus bisa ngalami itu. Dan pastikan orang-orang di sampingmu yang masih belum ngerti ini, mereka juga bisa ngalami hal yang sama. Share the video juga guys, share bisa memberkatin orang lebih. Benar, true. And kita tutup dengan doa atau kamu mau nambahin sesuatu? Boleh, rasanya tutup dengan doa aja. Tutup dengan doa, oke. Please Kak Patrick bisa mendoakan kita supaya kita bisa ngalami Tuhan sama-sama. Oke, Tuhan Yesus terima kasih Tuhan untuk pengajaran yang kita pelajari hari ini Tuhan. Berkati supaya kita bisa menerapkannya di kehidupan kita ke depannya Tuhan. Kita bisa menyempatkan waktu untuk bersamamu, kita bisa berdoa Tuhan dan bisa menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Tidak tergesa-gesa Tuhan, maafkan kami kalau mungkin kita kalau berdoa itu cepet-cepetan Tuhan, kita cuma ngomong apa yang kita butuh, apa yang kita mau Tuhan, kita lupa. Kalau yang anugerah terbesar dan the biggest blessing itu ya you yourself Tuhan. Kita bisa mengalami kebahagiaan dan damai sejahtera dari Tuhan sendiri. Berkati Tuhan untuk seminggu ke depan ini supaya kita bisa mengalami-Mu dan bisa mendapat minggu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Kak Patrick buat sharingnya. I'm so blessed. Thank you sudah diundang. Aku berharap kamu juga terus bisa ngalami Tuhan dan diberkati Tuhan. Betul. See you in Impact On. See you on Impact On guys. God bless. God bless. Gimana podcastnya? Pasti memberkati kalian kan? Semoga itu memberkati kalian ya. Oh ya, jangan lupa buat di-share di Instagram dan tag @impactersmdc ya. Jangan lupa juga buat follow @impactersmdc supaya kalian bisa update terus info-info firman Tuhan dari kita. Karena itu masih berguna banget buat kalian. Oke? Oh ya, kita juga ada pendaftaran buat Impact Class. Jadi kalian bisa daftar di link ini. Nah, kalian bisa ajak teman kalian. Dan ini nanti bakal dimulai tanggal 10 Oktober 2020. Oke? Untuk biaya bukunya 45.000, tapi belum ongkir ya guys. Mau ngingetin lagi, buat kalian yang belum kasih persembahan, kalian bisa scan barcode di sini. Ingat ya teman-teman, kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, tapi kita memberi karena sudah diberkati. Oke, segitu aja buat minggu ini. Terima kasih kalian sudah nonton, and see you next week.